Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina wa arda 'anna. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Alhamdulillah, Allah masih menyayangi kita, mengasihi kita, memberi kita taufik, memberi kita langkah yang ringan untuk mendatangi rumahnya di pagi hari ini. Mudah-mudahan selalu langkah kita ringan ke masjid ya. Dan salawat beriring salam ke atas junjungan kita, Nabi kita, penghulu kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. InsyaAllah tazkirah ringkas subuh pagi ini oleh-oleh dari acara pengkebumian 2 jenazah kemarin ya. Satu di Huraba, satu dari Jalan Abri. Kedua-duanya terkait dengan keluarga Islamic College ataupun International Islamic College Tripoli, Libya. Kami sama-sama dari Libya. Di Libya itu ada satu universitas yang didirikan dari tahun 1960-an atau 70-an untuk penuntut ataupun untuk mahasiswi seluruh dunia. Satu universitas khusus untuk orang luar. Di sanalah kami dulu menimba ilmu. Jadi jenazah yang di Huraba itu anaknya belajar di sana. Yang meninggal itu ibunya. Tapi ibu itu sukses melahirkan anak yang saleh, melahirkan pejuang yang berkiprah di banyak provinsi di Indonesia. Sekarang menetap di Batam, membuka pondok di sana, cukup maju. Jadi berhasil ibu itu melahirkan anak saleh yang berjuang menegakkan agama Allah. Yang di Jalan Abri juga sama-sama di Libya dulu, abang dia, mereka 2 bersaudara, abangnya, adiknya. Yang meninggal kemarin itu adiknya, abangnya lama sudah meninggal, pendiri sekolah Adnani. Yang ini adiknya. Kedua-duanya tamat dari Libya, ada yang seterusnya melanjutkan di Damsyik, tapi cabang Libya. Yang jelasnya mereka mati meninggalkan jasa. Tinggal lagi kita macam mana. Apa perjuangan kita untuk agama ini? Agama ini milik kita semuanya. Kalau Bapak tidak merasa memiliki agama ini, salah pikiran Bapak itu. Agama itu milik semuanya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat dalam surah Al-Anbiya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita ini pada dasarnya Nabi ya. Pada dasarnya ayat ini untuk Nabi. Nabi diutus Allah untuk kerahmatan insan sejagat sedunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Engkau wahai Muhammad, kami utuskan untuk menyebarkan, mengembangkan kerahmatan bagi seluruh alam. Begitu juga umat. Setiap kita ini harus pembawa rahmat. Ayat 107 surah Al-Anbiya halaman 331.
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Patutnya ayat ini melekat di hati ya. Patutnya ayat ini melekat di hati ini dasarnya bahwa kita itu setiap umat, setiap personel, setiap individu, setiap orang mesti bergiat menyebarkan kerahmatan Islam, rahmatan lil alamin, menjadi rahmat untuk seluruh alam, untuk insan sejagat. Jadi yang mau dikongsikan ada dua hadis ya. Ada dua hadis, satu tentang syafaat. Nah, kita masih dalam tafsir ayat kursi kita masih membicarakan syafaat. Bila tadi pagi dilihat hadis, cantik sekali hadisnya. Hadis tentang syafaat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ma min rajulin muslimin yamut. Setiap orang itu kalau dia meninggal dunia, fa yaqumu ala janazati arba'una rajulan, kalau ikut melaksanakan fardu kifayahnya, melaksanakan salat jenazahnya 40 lelaki, la yusyrikuna billahi syai'a, orang ini semuanya beriman kepada Allah, tiada syirik sedikit pun, illa syafa'ahumullahu fih, berkat mereka yang 40 yang salat tadi, Allah akan memberi si mati itu syafaat. Subhanallah. Kemarin di Jalan Abri itu penuh masjid ya. Di Huraba pun penuh masjid. Satu. Yang kedua, hadis yang perlu kita ingat selalu agar kita ringan langkah kita ke masjid. Hadis ini hadis Imam Bukhari, adanya pendek. Yaqul Rasulullah SAW daripada Abi Sa'id Al-Khudri, iza wudi'atil janazah, kalau jenazah itu sudah siap, sudah dimandikan, sudah dikafani, semua kita akan menempuh itu ya. Satu saat kita akan meninggal, satu saat kita akan dimandikan orang, satu saat kita akan dikafani orang. Ingat-ingatlah tuh. Apabila jenazah itu sudah siap, katanya fahtam ala rijal, lalu diusung oleh jemaah untuk diangkat ke kubur. Fahtam ala rijal ala anaqim, mereka angkat di atas pundaknya. Fa in kanatis salihah, ini manusia terbagi dua. Di sini manusia terbagi dua. Kalau orangnya orang yang saleh. Qalat, jenazah tadi mendesak keluarganya, mendesak jamaah, qaddimuni, cepatlah antar saya. Qaddimuni, cepatlah antar saya. Yang ngomong itu bukan jenazah itu ya. Yang ngomong lisanul halnya. Kita kena tahu nih. Kita kena bahasanya ada dua Pak ya. Bahasanya ada dua, ada lisanul hal, ada lisanul maqal. Lisanul maqal itu ungkapan kata, macam sekarang saya ngomong nih lisanul maqal. Lisanul hal, perihalnya, keadaannya, kondisinya, seakan-akan ngomong. Mau orang tuh berangkat ke masjid di pagi hari, itu lisanul halnya ngomong tuh, ya Allah saya mencintaimu ya Allah, jagalah aku ya Allah, sayangilah aku. Orang yang tak ke masjid di pagi hari, seakan-akan dia lisanul halnya dia ngomong, saya tidak perlulah ke masjid. Bahaya tuh ya. Biarlah mereka saja, saya biarlah di rumah. Bahaya lisanul hal ini. Lisanul halnya mengatakan kepada anaknya, bapak tidak usah ke masjid, kamu pun nanti tak usah ke masjid lah bila bapak meninggal, macam bapak sajalah. Seakan-akan lisanul halnya ngomong, tapi tak ngomong ya. Tapi itulah perihalnya. Bapak yang berangkat ke masjid, dia ngomong dengan anaknya, kalau bapak meninggal nanti ikutilah jejak langkah bapak ini. Jangan kamu ikuti orang yang tak ke masjid. Jadi lisanul hal itu penting. Bapak pulang ke rumah, ada Quran di rumah. Mau bapak pegang Quran, berarti lisanul hal bapak ngomong, ya Allah aku mencintaimu, aku baca kitab sucimu ya Allah, walaupun satu halaman satu hari ya Allah.
1 lembar 1 hari. Aku duduk bersama istriku. Tandanya kami mencintaimu ya Allah. Lisanul hal bapak itu ngomong, itu namanya lisanul hal, bahasa perihal. Dalam kata hikmah dikatakan walisanul hal afsah min lisanil maqal. Dalam kata-kata hikmah, lisanul hal itu lebih efektif daripada lisanul maqal. Bapak berangkat ke masjid salat, lisanul hal bapak mendakwah tetangga, mendakwah keluarga. Kedatangan ke masjid di pagi hari mendakwah komunitas. Niatkan begitu. Itu lisanul hal namanya. Kalau tidak diniatkan, berarti amal bapak itu tidak sempurna. Karena kita tadi wajib menyampaikan rahmat untuk insan sejagat, untuk seluruh alam. Antara lain rahmat yang kita sampaikan ialah menggerakkan masyarakat ke masjid dengan dakwah secara praktek, secara perbuatan. Dakwah bil hal juga dikatakan. Jadi jenazah tadi waktu mau dibawa ke tanah pekuburan mau cepat. Orang saleh dalam ayat yang dibaca dalam salat tadi suratul Fajar itu pun perlu juga disimak, Pak. Tadi suratul Fajar rakaat pertama, surah Al-Balad rakaat kedua. Itu cerita orang yang sukses. Di ujung suratul Fajar itu cerita orang yang sukses meninggal dunia. Dalam hadis ini dikatakan orang meninggal dunia ada yang sukses, ada yang gagal. Dalam surah Al-Fajar juga ada golongan yang sukses, ada yang gagal. Kita sudah selalu sebut di sini bahwa dalam Quran itu cerita yang sukses, cerita yang gagal. Kalau kita lihat suratul Fajar ya, cerita orang yang gagal ayat 23, 24, 25, 26. Cerita yang sukses ayat 27, 28, 29 sampai akhir ayat 30. Ayat ini selalu kita dengar kalau ada dalam acara tahlilan dibaca ayat ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dibaca tapi kadang-kadang ada yang menyentuh hati, ada yang tak sampai ke dalam hati, di lidah saja. Iya ya Tuhan, nafsul mutmainnah itu cerita orang yang sukses. Itu jugalah yang tersebut dalam hadis itu, kalau dia sukses meninggal, dia nak cepat ke kubur. Qaddimuni katanya, cepatlah, cepatlah. Ini dikatakan di sini, ini ayat Quran lagi ya, ini wahyu Allah lagi. Orang yang sukses waktu nak meninggal, yang di sini diberi julukan orang yang memiliki nafsul mutmainnah. Orang itu akan mendengar ungkapan indah, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Rabbmu. Mati itu kembali kepada Rabb, kembali kepada pemilik yang menyuruh kita ke masjid, yang menyuruh bapak itu berbuat taat. Nanti bila meninggal kita akan kembali kepadanya. Tentu akan dijaganya dengan baik, radiyatan, senang, happy meninggalnya. Mardiyah, lagi disenangi, senang dan disenangi. Jadi senang. Maka dalam hadis ini dikatakan qaddimuni, cepatlah bawa saya. Di sini itu saja. Kalau cerita orang gagal dalam Quran ada lagi dalam surah lain, ayat lain ya. Selanjutnya cerita orang yang gagal. Wa in kanat ghaira salihah. Kalau orang meninggal itu orang yang gagal hidup, lupa beramal saleh, dia tidak saleh, qalat, dia ngomong juga tapi gelisah, tapi mengeluh, mengomong juga dengan bahasa lisanul hal, tapi dengan keluhan, ya wailaha, aduh sedihnya, aduh sedih.
Aduh sialannya, sialan lah ini. Takut dia diusung. Aina tazhabuna biha, kemana kalian mau bawa aku ini? Dia sudah tahu, dia akan dibawa ke tanah pekuburan. Dia akan dibaringkan di sana, dia akan ditimbun. Dan nampak sama dia, karena pas ruhnya dicabut, dia sudah diuji dengan ujian yang berat. Subhanallah, na'udzubillah. Allah marzuqna husnal khitam. Ya Allah, karunialah kami husnul khatimah. Ya wailaha, aduh sedihnya. Aina tadhhabuna biha, kemana kalian mau membawa aku ini? Katanya dalam hadis ini, jenazah itu berteriak. Bahasa Mandailing menyongkir. Berteriak dengan bahasa lisanul hal. Jangan lupa tadi ya, lisan itu bahasa Pak ya. Dia berteriak, menyongkir, yasma' sautaha kullu syai', suara teriakan, tangisan, ratap tangis orang yang mau dibawa ke kubur itu didengar oleh semua makhluk Allah, illal insan, kecuali manusia tidak dikasih Allah peluang mendengar keluhan si mati yang akan dibawa ke kubur. Walau sami'al insan la sa'iq, katanya, kalau didengarlah oleh manusia teriakan orang itu, dia akan pingsan. Nauzubillah, nauzubillah. Saking menakutkan ya. Itulah dia. Jadi memang seiring dengan apa yang dikatakan dalam surah Al-Fajr, orang itu orang yang nafsul mutmainnah, ini sorotannya ini tentang nafsu. Karena kata ulama, kita hidup ini antara lain kerja kita mengurus nafsu. Sementara kebanyakan manusia yang diurusnya fisik saja, badan saja, body saja. Nafsu tidak diurus, kalbu tidak diurus, akalnya terbiar. Akalnya tidak dikasih makan. Lalu kalau sudah sekian lama akalnya tidak makan, nanti bila dikasih makan tidak mau makan. Apa kata ulama makanan akal? Makanan akal ilmu, mesti belajar. Makanan hati, makanan hati al-hubbu, cinta Allah. Ta'amul ghizaul aqli al-ilm, wa ghizaul qalbi al-hubb, wa ghizaul jasad at-ta'am wasyarab. Makanan fisik badan, ya makanan minuman yang dikenal oleh semua orang. Makanan akal ilmu. Sekarang kita sedang mengasih akal kita ilmu. Ilmu tentang seluk-beluk kematian yang ada dalam hadis, ada dalam Quran. Jadi bila kita sudah faham, bila kita sudah berilmu, insya Allah kita akan menempuh jalan yang baik, siratal mustaqim, tidak lagi jalan yang tak tentu ya. Kebanyakan manusia tidak tentu perjalanannya. Kadang-kadang mustaqim, kadang-kadang ke lain ya, kadang-kadang ke lain. Begitulah. Jadi dalam kaitan nafsul mutmainnah ini, ulama mengatakan nafsul mutmainnah itu dibahaskan dalam satu kitab yang menyorot tentang nafsu, namanya Roh. Kitab ini ada bahasa Indonesianya, ada jual di Shopee. Carilah nanti Roh, tajuk bukunya membahaskan tentang nafsu. Di sana dibilang nafsu mutmainnah kawannya malaikat. Nafsu yang didekati iblis bukan nafsu mutmainnah, namanya nafsul lawamah atau nafsul ammarah. Yang disebut nafsul lawamah disebut dalam surah Al-Qiyamah, nafsul ammarah besok disebut dalam surah Yusuf. Kita mesti tahu nafsu kita, gejala-gejala nafsu mesti tahu. Istri mesti dikontrol, dijaga oleh suaminya. Anak-anak mesti diawasi.
Itu tugas ketua keluarga, tugas ayah dan ibu. Kemana diarahkan bahtera keluarga tadi? Kemana tujuannya? Mesti tahu. Itu maka kita dikatakan tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kamu diutus untuk rahmat bagi insan sejagat. Kalau ketua keluarga untuk keluarganya nomor satu. Kemudian baru orang di sekitarnya, yang berdekatan, bertetangga, ataupun komunitasnya. Nah, itulah tujuannya kita usahakan untuk mengisi sedikit di pagi hari pencerahan kuliah subuh, kadang 15 menit, 20 menit atau lebih sedikit untuk melaksanakan tugas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tengok nanti Bapak ya, ayat surah Al-Anbiya tadi, ingat tugasku ini nih. Tugasku mengemban tugasnya Rasul. Aku ini hari-hari bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hari-hari memperbarui syahadah, karena syahadah kita belum maksimal lagi. Yang menerapkan syahadah ini baru nak belajar bersyahadah, perlu hari-hari diperbaharui, dicas. Wajib bersyahadah, karena dia termasuk rukun salat. Itu juga tujuan azan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ingat Nabi, kita ingat tugas yang dibawanya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka orang dulu ya, di generasi awal bila dengar azan ini, ada di antara mereka nangis dengar azan ini. Kenapa nangis? Karena pada ketika itu sudah ramai manusia yang tidak faham azan. Mereka tidak faham azan. Kalau faham azan, tidak muat jemaah di masjid ini. Jadi kita datang ke masjid ini merealisasikan panggilan azan, merealisasikan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat surah Al-Anbiya tadi mudah-mudahan bermanfaat Pak ya. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.